dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus resah? Berawal tatap mata, hangatnya sapamu, mengapa jadi gundah? Guys, tugas Pancasila udah keluar nih di grup. Serius? Namanya apa? Pancasila dalam arus sejarah bangsa dan kita satu kelompok loh sama itu. Wah, si debat sejuta kata itu rame nih. Udah lah. Yang penting jangan sampai ribut aja kita. Yaudah sih, kita bahas Anies Los aja nggak sih? Ya. Oke, sebagai ketua kelompok, aku bakal membagikan tugas untuk kalian. Supaya efisien, aku yang koordinasi langsung pembagian tugas kalian. Untuk Moses, aku mau kamu riset data semua yang kita miliki. Untuk Aura, kalau nggak kau jago dokumentasi, aku mau kau jadi seksi dokumentasinya. Dan untuk Salwa, karena kau jago nulis, aku mau kau nulis naskah. Semua setuju kan? Mik, tapi kalau langsung ditentuin gitu sih, kita kan belum bahas bareng. Ya, kalau gitu, kapan kita selesainya? Loh, ini kan tugas kelompok. Seharusnya semuanya bisa berpendapat dong, memberikan suara. Kalian tuh ribet banget sih. Aku cuma pengen hasilnya yang bagus aja. Mik, bagus itu bukan cuma hasil, tapi prosesnya juga. Pancasila aja ada karena adanya musyawarah. Loh, kenapa kelompok seperti kita ini gak ada musyawarahnya gitu? Musyawarah itu bukan buang waktu, Michael, tapi justru biar hasilnya itu adil dan semuanya punya peran kan. Ya benar juga sih. Yuk, nanti sore kita lanjut di perpus aja nggak sih, sekalian riset. Kalian yang di belakang mau ikut kerja kelompok juga nggak? Kamu mau kan kalau jadi nggak bisa. Oh ya udah deh. Yuk, kita ke perpus aja. Ini udah pada siap kan presentasi? Iya nih. Kita siapin dari sekarang beda sih.
dan teman-teman saya, Naura dan Yeni. Waalaikumsalam teman-teman. Masa Junior Imani Guru. Dan kami akan langsung memulai presentasi. Jadi dari sejarah BPUPKI kita bisa belajar bahwa berbeda pendapat itu bukan masalah, asal tujuannya masih sama demi kepentingan bersama. Nah, dan sekarang semua nilai-nilai itu masih relevan banget nih dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Oke, seperti kerja kelompok ini misalnya, kalau nggak mau ngedengarin pendapat satu sama lain ya nggak bakal kompak. Dulu aku ngiranya musyawarah itu bikin ribet, tapi ternyata malah bikin semuanya menjadi lancar. Bagus. Saya setuju sama kalian. Kalian bukan cuma ngerti teorinya, tapi kalian juga menerapkan nilainya. Bagus. Berarti persiapan kelompok kalian udah matang banget ya. Terima kasih, Bu. Baik, saya akan tutup saja presentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk aja dulu, Mbak sih. Duh, akhirnya selesai juga presentasi kita. Deg-degan banget gak sih? Tapi keren, semua bagiannya tuh banget. Iya, karena kita semua kerja bareng-bareng. Bukan, musyawarah itu nggak sia-sia. Ah, benar, kita udah kayak miniatur BPUPKI gak sih, tapi versi kampus. Ya nggak sih? Ini kelompok yang presentasi tadi ya? Iya, Bu. Wah, bagus banget loh tadi presentasi kelompok kalian itu. Saya suka banget. Makasih Bu, kita jadi belajar kalau gotong royong dan dengerin orang itu jadi kuncinya. Iya, dulu aku ngira musyawarah itu cuma bikin membuang waktu aja, tapi ternyata bikin kita lebih solid lagi. Dan ternyata Pancasila itu nggak cuma sejarah, tapi juga cara hidup yang masih relevan dengan yang sekarang. Iya, selama kita saling menghargai dan bersama, Pancasila gak akan pudar. Bener banget. Selama semangat kita itu masih ada, Pancasila itu akan tetap ada di generasi kita. Gitu. Ya udah, kalau itu Ibu pergi duluan ya. Kasih. Ya, Bu. Udah, kita pulang yuk. Kan udah selesai nih presentasinya. Ayo, Biar cinta gelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta. demokrasi dan musyawarah adalah dua hal yang sangat penting dan sudah sejak lama ada dalam sejarah bangsa kita. Keduanya seperti dua pilar yang saling mendukung untuk membangun Indonesia. Contoh pengamalan musyawarah dalam arus sejarah bangsa yaitu terdapat pada proklamasi kemerdekaan yang dimana para tokoh negara berdiskusi panjang lebar memastikan langkah yang diambil sudah tepat. Saat merumuskan Pancasila itu terjadi banyak sekali diskusi dan juga perdebatan. Tetapi dengan semangat musyawarah, para pendiri bangsa sepakat dan juga menemukan jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Tanpa musyawarah, mungkin negara kita sudah terpecah sejak awal. Dalam sidang PPKI, melalui diskusi yang panjang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya mereka sepakat merubah 7 kata kontroversial dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah hasil musyawarah yang demokratis, karena pendapat dan suara rakyat diakomodasi dan didengarkan. Di Indonesia, demokrasi dan musyawarah berjalan saling beriringan. Musyawarah adalah cara yang baik dan sopan untuk mencapai sebuah keputusan. Sementara demokrasi adalah sistem yang menjamin semua orang punya hak untuk berbicara. Seperti dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bukti nyata bahwa kedua hal ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Cerita cinta